karena kita sama-sama kita pahami hukum itu adalah produk politik. Hukum itu dilahirkan oleh lembaga politik. Kalau kita di Indonesia itu DPR, parlemen. DPR dan pemerintah bekerjasama melahirkan produk-produk hukum. Oleh karena itu sulit kiranya kita mengatakan atau mustahil kiranya kita akan melahirkan produk hukum yang baik tanpa memperbaiki dan membenahi lembaga politik kita, termasuk perilaku-perilaku politisi kita. Oleh karena itu, kalau ingin membenahi hukum atau memperbaiki sistem hukum kita, termasuk penegakan hukumnya itu, ya benahi dulu politik itu, baik lembaganya ataupun regulasinya. Kenapa? Karena mesin yang melahirkan hukum itu adalah mesin politik. Oleh karena itu, kuncinya adalah kalau untuk melahirkan hukum yang baik, benahi, ya saya katakan untuk lebih keseluruhan sistem politik ini masuk semuanya. Sistem politik baik dari segi struktur politiknya, budaya politiknya, dan norma politiknya. Jadi kalau ada intervensi politik ke dalam hukum itu, kira-kira nanti hukum itu berperan seperti apa? Ya, tidak bisa dihindari intervensi politik dalam hukum itu. Karena politik itu adalah identik dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu yang menguasai politik. Karena yang memainkan politik itu adalah kekuasaan. Ya, kalau ingin membenahi hukum, kalau hukum itu dilahirkan oleh sebuah kekuasaan yang kira-kira bisa memperbaiki hukum, ya itulah kira-kira kekuasaan yang kita harapkan. Jadi untuk menjaga pesta demokrasi 2024 ini seharusnya hukum dan politik itu saling bergandengan, ya, begitu ya Bang ya? Ya, sebenarnya bukan saling bergandengan, karena itu yang satu melahirkan, yang satu dilahirkan. Hukum itu produk politik. Oleh karena itu, bagaimana supaya politik itu bisa lebih baik, maka kembalikanlah kepada hal-hal yang sifatnya azas kepatutan dulu. Ya, kalau soal regulasi itu kan regulasi itu produk politik, karena bisa juga menyimpang dari hal-hal yang seharusnya. Karena bisa saja hukum itu dilahirkan oleh berdasarkan sebuah kepentingan politik. Oleh karena itu kembali ke azas-azas politik, ke azas-azas keadilan. Jadi hukum itu tidak bisa terlepas dari politik. Ya, tadi Anda katakan bahwa hukum adalah produk daripada politik. Itu ibaratnya politik adalah induknya. Jadi dia harus mengayomi anak-anaknya, seperti salah satunya adalah hukum. Bagaimana Anda melihat bahwa politik bisa mengayomi hukum? Ya, tergantung goodwill politik itu, tergantung itikat baik, keinginan baik daripada pelaku-pelaku politik itu yang identik dengan kekuasaan, kan itu. Jika dalam rangka menjalankan roda demokrasi ini, para politisi itu melenceng dari rambu-rambu politik yang sudah ditetapkan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, bagaimana Pak? Ya, hukum kembali mengawasinya tentu. Tetapi biasanya karena hukum itu produk politik, kadang-kadang hukum itu dilahirkan untuk mengamankan, kadang-kadang untuk mengamankan
apa yang akan kebijakan mereka ambil. Tapi- Kadang-kadang ya, tidak selalu. Jadi kadang-kadang hukum itu bisa dikorbankan kadang-kadang untuk mengamankan kebijakan politik. Jadi dalam sistem penegakan hukum, kadang-kadang lembaga penegak hukum juga melakukan hal yang melanggar kode etik. Apakah politik bisa menyelesaikan masalah hukum yang itu? Itu tidak bisa dihindari seperti itu. Oh, Hal seperti itu tidak bisa dihindari. Karena pelaku-pelaku politik itulah yang akan melahirkan produk hukum. berarti masalah hukum bisa diselesaikan secara politik itu ya Pak? Seyogyanya tidak demikian, tetapi dalam prakteknya bisa saja terjadi, kenapa tidak? Tapi itu bukan yang diharapkan oleh setiap bangsa yang ingin lebih baik tentunya. Jadi banyak contohnya sebenarnya. Regulasi kita saja itu sudah banyak kalau kita lihat yang dilahirkan untuk kepentingan para pelaku-pelaku politik. Contohnya undang-undang untuk DPD nih, untuk pemilihan anggota DPD. Seyogyanya kan anggota DPD itu tidak boleh dari partai politik, utusan daerah harusnya kan. Iya. Tapi karena yang melahirkan itu orang-orang parlemen yang ada di DPR itu, yang mereka mungkin akan menyeberang ke DPD, maka aturannya anggota partai politik bisa saja jadi anggota hari pemilu yang akan datang, hari pemilu sekarang dia anggota DPR, pemilu akan datang dia bisa jadi anggota DPD, calon anggota DPD dia. Karena tidak ada larangan anggota partai politik untuk menjadi calon anggota DPD, nggak ada larangan itu. Itu kan naif. Harusnya anggota DPD itu kan tokoh-tokoh daerah yang tidak terlibat partai politik, idealnya begitu. Jadi Karena dia bukan mewakili partai politik, tapi mewakili daerahnya, misalnya tokoh-tokoh adat, iya. tokoh-tokoh agama di daerah itu. Seyogyanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita. Harus seperti itu. Bukan lagi orang partai politik. Ini DPR dikuasai oleh orang partai politik, tapi DPD dibenarkan juga anggota partai politik. Akhirnya DPR dan DPD nggak jauh beda, orang-orangnya itu juga. Banyak kita lihat antara pemilu ini, hasil pemilu ini jadi anggota DPR, pemilu besok anggota DPD, dan sebaliknya. Artinya apa? Itu sudah dipakai sebagai untuk mengamankan kepentingan para politisi, bukan kepentingan bangsa lagi. Itu contohnya. Jadi harapan Abang dalam pemilu ini seperti apa Pak? Pemilu yang akan datang mungkin bukan hanya harapan saya, tapi harapan kita semua barangkali. Maka Indonesia bagaimana mengharapkan pemilu yang akan datang itu dapat memperkokoh kedaulatan rakyat dan keadilan. Jadi bukan hanya formalitas, tetapi karena sayang kalau formalitas untuk melegitimasi seseorang untuk menjadi kepala negara, karena biayanya cukup besar, ratusan triliun ya. Oleh karena itu kiranya pemilu yang akan datang dapat memperkokoh kedaulatan rakyat dan keadilan.